kolom chat ya, biar kita silaturahim bareng. Wah, Masya Allah sekali. Oh, ini dari Sukabumi. Wah, dari Sukabumi. Dari Sukabumi ini dari, oh, ada Teh Naya dari Raja Wali ya. Dari Depok, Bekasi. Wah, Masya Allah. Boleh, barangkali teman-teman ayo di absen dulu. Dari mana? Dari mana? Masya Allah ya. Mungkin nanti kita sebelum taruhan lebih jauh, sebelum kita masuk ke sesi webinar, boleh banget nih, mungkin ada yang mau taruhan lebih lanjut, mungkin bisa share untuk link IG-nya barangkali mau saling follow atau misalkan saling taruhan lebih lanjut kan lumayan juga kan. Boleh di-share tuh di kolom chat. Oke, sembari nunggu sebelum masuk ya dengan Pak Asikinya, perkenalan dulu nih dengan Syarians. Nah, dari teman-teman ini sebelumnya udah ada yang pernah ikut webinar kita belum? Di sini ada yang pernah ikut webinar kita sebelumnya? Belum ya? Ini salah satu platform edukasi syariah gitu ya, yang dimana saat ini kita tuh nganggap bahwa seringkali tuh tentang syariah tuh berat, hukumnya susah diaplikasikan, dan lain sebagainya. Tapi nggak gitu loh, di syariah kita belajar bagaimana hukum-hukum syariah Islam dengan edukasi-edukasinya secara ringan. Jadi teman-teman bisa memahaminya lebih mudah dan kita mengedukasinya lebih ringan juga. Harapan kita seperti itu, teman-teman. Jadi terus ya, stay tune di IG-nya kita, dan ada beberapa yang memang event-event insya Allah untuk kedepannya kita adakan event-event online dan offline. Jadi antaranya ini mungkin event online kami ya, udah beberapa kali webinar, mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman udah ikut, pernah live IG juga, atau mungkin di antara teman-teman nih ada yang pernah ini ya, pernah ikutan UMA kelas ya. Kita sering ngisi juga di sana. Foundernya Syariah ngisi juga nih di UMA. Ya, teman-teman kita juga di sini untuk menggerakkan ekonomi syariah ini kita bekerja sama dengan platform-platform yang lainnya. Ya, di antaranya ini untuk seminar kali ini, untuk masalah saham ini, kita meng-guide dari teman-teman dari Ruang Halal. Nah, Ruang Halal mungkin di sini ada yang udah tahu Ruang Halal itu apa? Komunitas apa? Oke, aku jelasin dulu ya sebentar. Jadi, Ruang Halal ini suatu komunitas yang digagas oleh para alumnus dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Ekonomi Syariah. Nah, ini mereka pun sudah mengadakan berbagai webinar gitu ya, berbagai webinar dan berbagai acara tentunya. Dan diantaranya untuk pemateri kali ini memang kita bekerja sama dengan Ruang Halal, dan untuk Pak Asikin ini juga adalah mitra dari Ruang Halal itu tersendiri gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa kepoin juga tuh terus untuk akun dari Ruang Halal. Terus kami juga ucapkan terima kasih banyak loh ini kepada media partners kita. Terima kasih untuk Syariah Syaham, Kang Adi mungkin barangkali ada di sini, dan Mang Amsi juga ya. Terima kasih telah jadi media partner kita untuk kali ini, dan juga untuk Finansya, terima kasih juga telah menjadi media partner kita kali ini. Untuk Teh Amel mungkin sudah bergabung ya Teh Amel. Masya Allah. Hatur nuhun sekali. Oh ini, mohon maaf putus-putus ya. Ada yang putus-putus. Teman-teman yang lain bisa dibantu dijawab. Putus-putus kah atau suara saya udah cukup jelas? Oh, udah lancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Ya. Wah, ini udah banyak banget ya. Ini tuh ada yang share IG-nya. Ada yang share IG-nya, mangga mungkin bisa taruhan lebih lanjut nih. Wah, Masya Allah, Pak Asikin sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Pak Asikin. Waalaikumsalam, Mbak Rahmi. Wah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua pada hari ini. Alhamdulillah, semoga sehat ya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, beliau ini salah satu trainer di BI ya. Trainer di BI dan juga sudah lama banget nih malang melintang di dunia ekonomi syariah.
khusus tentang dunia persahaman lah, insya Allah ya Pak ya, Pak Asikin. Ini prestasinya banyak. Saya mungkin dibacakan satu persatu dulu ya untuk Pak Asikin ini. Ini diantaranya untuk yang sekarang ini ada yang namanya untuk pelatihan dan prestasi ya, beliau ini sekarang yang pertama sebagai Syariah Job Soft Skill Training, ini di Universitas Erlangga ya, dan fasilitator of Small Medium Enterprise Sakinah Corporation di Dinas Koperasi Jawa Timur pada tahun 2009, workshop jurnal mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Achievement Motivation Training di Erlangga University tahun 2009, Stock Exchange Training and Games di Bursa Efek Surabaya 2007, Seminar Ekonomi Islam How to Invest in Syariah Capital Market, ini di Erlangga University, Training of Being Professional, ini di PIP Development Center, Wakil Perantara Pedagang Efek, WPPE ya, ini sekitar bulan Juli 2013, dan ini untuk pengalaman kerjanya sudah sangat malang melintang sekali ya. Terlebih ini banyak sekali di staf penelitian ternyata. Staf penelitian di bidang-bidang pengembangan usaha nih, di ekonomi syariah, UMKM, wah Masya Allah ya. Sangat menarik sekali, mungkin nanti teman-teman bisa selain saham-saham, mungkin nanti bisa ditanyakan nih lebih lanjut tentang masalah UMKM ini, bagaimana ya tentang pemberdayaan. Nah, pasti teman-teman udah nggak sabar nih ya, udah nggak sabar lagi nih sembari kita ta'arufan, kita nih sudah siapkan nih mental, hatinya, catatannya, mari fokuskan sama-sama, kita lihat untuk sesi webinar pada malam hari ini, yang akan langsung dibawakan oleh Pak Asikin, seperti itu. Teman-teman disiapkan untuk catatannya ya. Dan mungkin nanti ada kalau misalkan teman-teman mau bertanya, nanti bisa langsung diajukan di kolom chat terlebih dahulu, silakan. Dan mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau open mic langsung, silakan, tapi harus raise hand dulu, biar saya nanti yang tunjuk. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk mengefektifkan waktu. Saya persilakan kepada Pak Asikin. Untuk Pak Asikin ini, untuk materinya Pak Asikin yang langsung share atau dari kita dibantu share screen-nya? Dari saya aja nggak apa-apa, Mbak Rahmi. Oke, terima kasih. Baik, silakan Pak Asikin. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya sudah terdengar jelas ya, teman-teman sekalian? Ya, jelas Pak. Ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga sama-sama bisa menghadiri acara yang sangat luar biasa ini, dan semoga acara ini nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Berkat beliau kita dibimbing di jalan yang kita tahu bagaimana sih panduan yang benar untuk menghadapi dunia untuk menghadapi dunia dan di akhirat nanti. Oke, saya mewakili dari Bursa Efek, dari teman-teman juga, terima kasih kepada Syarian maupun kepada Ruang Halal dan juga teman-teman sekalian untuk hari ini kita sama-sama sharing pasar modal. Meskipun di luar kondisi pandemi masih luar biasa, jumlahnya semakin banyak, bahkan hari ini pun kondisi dari cuaca juga sudah nggak menentu, tapi kita sama-sama berdoa semoga kita nanti kondisinya sehat walafiat. Oke, saya izin share materi dulu, nanti teman-teman bisa kita diskusi. Ya, oke, sedikit terkait sebelum masuk ke materinya, saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan pasar modal saat ini itu sangat luar biasa sekali. Ini materi saya sudah terlihat ya, teman-teman sekalian? Sudah ya, oke.
Perkembangan pasar modal syariah belakangan sangat luar biasa. Bahkan Indonesia juga sekarang menjadi salah satu perhatian bahwa pengembangan pasar modalnya salah satu yang terbaik sedunia. Tapi kalau kita baca sejarah, baca riset, baik itu pasar modal maupun ekonomi syariah itu sendiri, bahwa perkembangan pasar modal syariah itu lebih pesat perkembangannya, itu setelah tahun 97-98. Sama-sama kita tahu sebelum tahun 97-98 hanya ada satu bank syariah, yaitu Bank Muamalat. Itu berdiri sekitar tahun 91 sebenarnya, atau pendiriannya dan operasionalnya mulai lancar tahun 92. Dari 92 sampai 97-98 hanya ada satu bank. Bahkan waktu itu banyak sekali yang meremehkan, Bank Muamalat paling sebentar lagi juga akan tutup karena memang nggak cocok sama, mungkin dianggap tidak cocok dengan orang Indonesia. Sebentar lagi juga akan tutup. Banyak yang bilang cibiran kayak gitu. Kemudian terjadilah krisis 97-98. Krisis 97-98 ini menjadi titik momentum. Nah, Allah itu memang sangat luar biasa. Di satu sisi memberikan bencana, tapi di satu sisi itu memberikan berkah di sisi yang lain. Krisis 97-98 meluluhlantakkan kondisi ekonomi di Indonesia. Tapi itu juga menjadi titik balik perkembangan ekonomi syariah. Kenapa? Karena di 97-98 banyak sekali bank-bank konvensional itu tutup, bangkrut, bahkan minta pertolongan kepada pemerintah. Bahkan sampai sekarang pun statusnya masih belum selesai sebenarnya. Kemudian bagaimana Bank Muamalat? Apakah Bank Muamalat juga minta bantuan pemerintah? Tidak. Bank Muamalat secara saya sempat melakukan riset juga, Bank Muamalat memang secara rasio juga mengalami penurunan. Tapi tidak sampai dia tutup, tidak sampai dia minta bantuan pemerintah, bahkan dibantu oleh bank Islam di luar Indonesia. Nah, bahkan setelah itu nanti perkembangan Bank Muamalat ini sangat luar biasa sekali. Intinya, ternyata bank dengan operasional sistem syariah, kalau orang luar negeri menyebutnya nggak mau dia bank Islam, bank syariah enggak, tetapi profit loss sharing system dengan sistem bagi hasil seperti itu dianggap kebal terhadap krisis. Kalaupun toh kena dampaknya nggak sebesar di bank konvensional. Dan itu menjadi titik balik banyak setelah itu bank-bank yang berubah jadi bank syariah mandiri, kemudian BRI Syariah dan sebagainya, banyak sekali. Dan juga menjadi pengembangan dari pasar modal syariah. Jadi setelah itu luar biasa sekali perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sampai sekarang. Indonesia, kita masih kalah sama Malaysia. Di dunia masih yang pusat pasar modal syariah, keuangan syariah itu di Inggris. Tapi Indonesia sekarang menjadi diperhitungkan di kancah internasional sebagai salah satu pusat keuangan syariah. Karena di sini jumlah muslim terbesar penduduknya di dunia. Sehingga ini menjadi potensi yang semoga kalau kita percaya Islam, dan tentunya Islam mengatur seluruh aktivitas. Jangankan aktivitas ekonomi, aktivitas sehari-hari kita. Misal kita masuk kamar mandi harus bagaimana. Kemudian kita kalau buang air kecil nggak boleh di lubang yang itu rumahnya hewan. Sampai sekecil itu diatur. Maka ekonomi pun juga pasti diatur. Nah, di sini ada tantangan kita bagaimana kita berani mengaplikasikan, mempraktekkan yang sudah diatur dalam Islam ke dalam ekonomi. Tantangannya di situ. Kalau itu benar-benar kita konsisten, insya Allah keuangan syariah Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah. Itu sedikit pengantar. Kemudian kita langsung saja terkait apakah investasi itu, bagaimana sih investasi pasar modal, apakah sesuai syariah? Saya malah menarik sekali. Jadi mungkin teman-teman bisa chatting ya, di chat aja, ditulis sambil nanti kita diskusi. Kira-kira yang dipikirkan teman-teman, kenapa sih menganggap, ada anggapan pasar modal itu tidak sesuai syariah. Jadi investasi di pasar modal itu tidak sesuai syariah. Silakan teman-teman yang punya anggapan itu diklik di chat. Nah, ditulis saja, nanti kita diskusi di situ. Kita bahas di situ sembari nanti kita
saya akan presentasi. Jadi nanti diskusinya bisa lebih menarik, kita preteli dalam bahasa Jawa atau kita kuliti satu-satu. Oke, saya ingin memulainya dengan ini nih, surat Yusuf ayat 47-48. Di situ disebutkan, jadi surat Yusuf ayat 47-48 ini asbab al-nuzulnya adalah ada Raja Mesir. Raja Mesir waktu itu bermimpi. Dan dia memanggil ahli tafsir mimpi yang lainnya, tidak ada yang berani menafsirkan mimpi tersebut. Kemudian menurut beberapa pengawalnya, itu dikasih informasi, sang raja, ini ada orang yang bisa, yang katanya jago menafsirkan mimpi. Namanya siapa? Nabi Yusuf, tolong panggil ke kerajaan. Akhirnya Nabi Yusuf dipanggil ke kerajaan, dikasih tahu tentang mimpi raja, akhirnya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf melalui surat Yusuf ini. Yang intinya apa? Yang intinya di ayat 47, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya. Bertanam, jadi mata pencarian waktu itu bertanam itu menjadi salah satu mata pencarian utama. Jadi kalau bahasa sekarang itu kerja lah istilahnya. Supaya kamu kerja 7 tahun lamanya sebagaimana biasa kita kerja. Maka apa yang kamu tuai, apa yang kita dapatkan dari pekerjaan itu, hendaklah kamu biarkan dibulirnya. Jadi apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita itu ya udah jangan dihabiskan. Atau kalau kita memanen, ya udah kita taruh di situ disimpan. Kecuali sedikit untuk kamu makan. Yaitu kecuali kita mengambil sebagian kecil sedikitnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi di ayat 47 ini kalau bisa diterjemahkan, kita kerja, kemudian dari kerja itu sebagian besar kita simpan. Kita tidak kita konsumtif, kita biarkan aja, kita simpan. Sebagian kecil kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Akhirnya dari situ ada pertanyaan, loh kenapa kok sebagian kecilnya yang kita konsumsi? Kenapa sebagian besarnya kok disimpan? Akhirnya ketemu dengan ayat ke-48. Kemudian sesudah itu, karena akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan tadi. Untuk menghadapinya, kecuali sedikit bibit gandum yang kamu simpan. Jadi, kita diminta, kita kerja, sebagian besar kita sisihkan dana kita, kemudian sebagian kecil kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi di sini kita harus tahu apa bedanya kebutuhan sama keinginan. Sebagian besar disimpan, sebagian kecil untuk memenuhi kebutuhan. Karena apa? Karena nanti ke depan akan datang fase-fase yang teramat sulit. Seperti itu. Luar biasanya dari surat Yusuf itu kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil gambaran. Ternyata yang namanya menyisihkan dana, baik itu kita menyebutnya sebagai dana cadangan, baik itu menyebutnya sebagai investasi, ternyata sudah ditentukan oleh Al-Quran melalui surat Yusuf ini. Jadi agama Islam memang menyarankan, mengarahkan agar kita berinvestasi untuk siap-siap ketika nanti kondisi yang terburuk datang. Seperti contoh saat ini nih, pandemi COVID-19 tahun 2020 saat ini siapa yang menyangka akan ada pandemi COVID seperti saat ini? Nggak ada yang nyangka. Nah, yang kasihan adalah ketika ada pandemi COVID-19 saat ini dan dia nggak ada persiapan, nggak ada dana cadangan, nggak ada dana investasi, habis sudah, susah hidupnya. Tapi bagi yang sebelumnya sudah mengenal surat Yusuf, sudah tahu investasi, oke, ketika menghadapi COVID-19 mungkin terdampak, tapi dampaknya tidak seberapa besar ketika orang yang nggak menyisihkan dana sebelumnya. Jadi luar biasa sebenarnya dalam Al-Quran pun sudah diarahkan kita untuk investasi. Itu yang pertama. Dan ini yang luar biasa ya. Jadi
kalau kita benar-benar serius belajar Al-Quran, itu merupakan buku yang sangat luar biasa, kitab yang luar biasa yang nggak ada tandingannya. Cuma kadangkala kita nggak mendapatkan selengkap mungkin. Maksudnya karena kita nggak tahu, seolah-olah menganggap bahwa Al-Quran itu seperti buku-buku atau kitab-kitab yang lainnya. Padahal maknanya sangat luar biasa dan tentunya manfaatnya kalau kita tahu sangat luar biasa. Makanya kalau kita ingin mengaji Al-Quran dan lain sebagainya, kita harus kompatibel dengan Al-Qurannya. Jadi software yang ada di kepala kita itu harus kompatibel agar bisa mengolah data yang ada di Al-Quran. Kompatibelnya harus gimana? Ya udah, berarti harus beriman, bertakwa, dan percaya. Udah, itu. Kalau itu soal-soalnya insya Allah nyambung deh. Dan kalau kita lihat dari surat Yusuf 4748 ini luar biasa. Dari situ sudah tertulis bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini ada siklus. Dalam ekonomi ini ada siklus. Siklus naik, kemudian siklus puncak. Setelah puncak nanti akan ada penurunan dan akhirnya resesi atau depresi dan lain sebagainya. Dan siklus ini ditemukan oleh ilmuwan ekonomi konvensional dari Austria. Kalau nggak salah namanya Joseph Schumpeter, namanya siklus ekonomi. Baru sekitar tahun 1930-an kalau nggak 40-an. Padahal Nabi Yusuf di Al-Quran sudah beberapa ratus tahun yang lalu sudah menyebutkan itu. Sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita benar-benar sudah kompatibel dengan Al-Quran, insya Allah banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan asalkan percaya dulu. Kalau nggak percaya ya udah nanti akhirnya kita nggak kompatibel, itu tadi software yang kita miliki. Oke, itu jadi di sini kita tahu pentingnya investasi itu di situ. Dalam Islam, dalam Al-Quran, investasi itu sudah menjadi suatu kebutuhan, bukan hanya menjadi pilihan, tapi kebutuhan. Jadi kebutuhan. Oke, saya lanjutkan lah. Sehingga investasi itu menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Karena investasi menjadi kebutuhan, kita jadikan investasi ini menjadi lifestyle. Menjadi gaya hidup, bukan pilihan lagi, tapi menjadi gaya hidup. Gaya hidup untuk berinvestasi. Kenapa? Karena suatu saat ke depan pasti akan datang kondisi yang buruk. Makanya kita siap-siap di sini nih investasi. Nah, teman-teman, cara berpikir seperti ini yang sebenarnya sudah ada di Al-Quran, di agama kita, itu malah tidak banyak, masih sedikit dilakukan oleh orang-orang Muslim. Bahkan yang sering mempraktekkan ini, mohon maaf, orang-orang yang non-Muslim. Makanya ada salah satu ilmuwan yang terkenal, kalau nggak salah ilmuwan Islam dari Aljazair, namanya Muhammad Arfun, menyebutkan bahwa dia menjumpai di negara yang non-Muslim, tapi banyak sekali di sana perilakunya sesuai dengan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran. Sebaliknya, dia menemui atau menjumpai di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, tapi banyak di antara penduduknya yang dia malah banyak nggak mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran. Jadi sumber kebenarannya ada di dekat kita, tapi kita malah nggak banyak yang nggak mempraktekkan itu. Makanya ini kembali lagi kebutuhan itu sudah ada di Al-Quran. Saya kasih contoh sedikit aja. Ini. Nah, lihat nih Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, di gambar ini ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, pemiliknya Facebook. Nah, kalau kita lihat secara fashionable, secara penampilannya, mereka bajunya, celananya, arlojinya, jarang sekali mereka pakai barang-barang yang branded. Bahkan kalau teman-teman tahu, orang yang berinvestasi di pasar modal, yang menjadi salah satu patokan investasi di pasar modal jangka panjang, namanya Warren Buffett, itu pakai arloji, arlojinya jadul banget. Bahkan dia tinggal di rumah yang sudah dimilikinya sejak tahun 50-60 dan sampai sekarang di tempat tinggali, sangat sederhana sekali. Apakah mereka nggak punya duit? Punya. Mereka sangat kaya sekali. Tapi mereka nggak pingin menghabiskan uangnya untuk terlalu konsumtif. Beda sama kita lihat, mohon maaf, orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga Muslim. Kebanyakan mereka ingin penampilannya terlihat bagus. Beli baju yang branded, sepatu branded, arloji branded, semuanya branded. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dianggap dia ini kaya.
Apakah dia benar-benar kaya? Belum tentu, bisa jadi uangnya dari kredit, cicil, dan lain sebagainya. Yang penting kelihatan kaya. Sedangkan orang-orang ini, dia nggak peduli entah itu dibilang dia kaya apa nggak peduli. Yang penting faktanya dia kaya. Sedangkan orang-orang sekitar kita, supaya mengupgrade penampilan, kemudian supaya kelihatan kaya, dia beli barang-barang yang luar biasa mahal, dan itu sangat konsumtif, dan tujuannya adalah supaya kelihatan kaya. Ini yang keliru. Ini yang keliru. Ini yang harus kita rubah. Kita harus jadi produktif, menjadi pemilik perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Karena kalau perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia ini dimiliki investor asing, orang lain, non-muslim, dan lain sebagainya, ya udah kita hanya menjadi konsumen aja. Di titik ini ya, di titik ini kita pun juga tahu, oh ternyata investasi juga penting. Kemudian yang terakhir, kenapa investasi itu penting? Sebelum nanti kita masuk ke sisi syariahnya, ini adalah sedikit fase kehidupan manusia. Fase kehidupan manusia, tentunya mungkin ada yang kuliah, setelah itu kerja, kemudian nikah, kemudian punya rumah sendiri, tempat tinggal, kemudian kendaraan sendiri, punya putra-putri, dan tentunya nanti pensiun. Tapi ini fasenya bukan saklek kayak gini ya. Pak, saya ini belum kerja Pak, tapi nikah dulu boleh? Boleh. Pak, saya masih kuliah, nikah dulu boleh? Boleh, malah bagus. Kayak itu ya, dengan nikah rezekinya nanti tambah banyak. Kayak itu, amin. Kita lihat garis warna hitam sama garis warna merah nih, teman-teman sekalian. Jadi kalau garis warna hitam ini adalah pendapatan, garis warna merah adalah pengeluaran. Harapannya di titik kerja, nikah, ini pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran. Yang bahaya apa? Yang bahaya adalah pensiun. Kenapa pensiun bahaya? Karena ketika pensiun nggak ada pendapatan. Makanya garis hitam ini turun drastis. Sebaliknya, garis merah atau garis pengeluaran ini nggak malah turun, tapi malah naik. Sehingga apa? Sehingga di titik ini, garis merah, garis pengeluaran lebih tinggi daripada garis pendapatan. Ini yang disebut sebagai defisit. Pertanyaan besarnya adalah ketika sudah pensiun, nggak kerja tapi defisit, uangnya mau diambilkan dari mana? Udah nggak kerja lagi, dari mana? Maukah kita datang ke anak cucu kita, mohon maaf, Mas, Mbak, Kak, Ning, sekarang orang tuamu ini sudah pensiun, nggak ada kerjaan, tapi sekarang kondisi keuangannya defisit, minta tolong dong dibiayai. Harapannya kalau kita nanti pensiun, tentunya kita nggak pingin seperti itu. Kalau pensiun, dia udah memberikan sesuatu yang baik-baik. Tinggal kita fokus ke ibadah. Karena sudah tua. Kalau tua, dalam bahasa Jawa itu tua. Menunggu atau ngenteni metunya nyawa. Nah, itu kalau tua ya. Makanya fokusnya ke ibadah aja. Nah, bagaimana? Maka kuncinya, mumpung di sini nih, mumpung masih ada selisih, kata kuncinya adalah sisihkan. Sisihkan sebagian dana kita. Untuk apa? Untuk persiapan ketika nanti pensiun. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah sisihkan. Sehingga apa? Pak, kenapa sisihkan? Bukan sisakan. Kalau sisakan, kalau ada sisa baru diinvestasikan. Pendapatan, kemudian nanti ada pengeluaran ABC, kemudian untuk bayar misal cicilan misal, kemudian untuk bayar rekreasi, biaya traveling, biaya hiburan dan lain sebagainya. Kalau ada sisa baru diinvestasikan. Kalau ada sisa. Itu kalau sisakan. Kalau sisihkan ya udah langsung saja ada pendapatan kita sisihkan langsung pendapatan kita untuk investasi. Pak, berarti investasi ini, Mas, berarti investasi ini untuk pensiun aja? Enggak. Investasi bisa kita gunakan untuk misal biaya nikah. Sekarang tren saham menjadi mahar nikah. Waduh, ini yang mau nikah maharnya jangan hanya maharnya seperangkat alat sholat sama emas saja. Minta dong saham juga. Kenapa? Karena saham, terutama saham perusahaan emas kayak gitu ya. Karena kalau kita beli emas, keuntungannya hanya dari jual beli emasnya aja. Tapi kalau kita beli saham perusahaan emas, keuntungannya ada dua. Jual beli sahamnya satu sisinya dapat dividennya. Jadi dua keuntungannya. Nah,
Jadi jangka pendek bisa untuk nikah, untuk apa, beli tempat tinggal, untuk pendidikan putra-putri dan lain sebagainya, macam-macam. Oke, jadi sampai di sini kita tahu bahwa investasi itu penting. Dalam Islam di Al-Quran surat Yusuf juga menyarankan, mengarahkan kita untuk investasi karena ke depan kondisi yang tidak kita inginkan suatu saat pasti akan terjadi. Sampai di sini terkait pentingnya investasi. Oke, kemudian bagaimana terkait secara syariahnya? Karena saya yakin banyak sekali yang menganggap bahwa jangan investasi pasar modal syariah. Mungkin banyak yang bilang spekulasi. Mungkin banyak yang bilang judi. Mungkin banyak yang bilang nggak jelas, horor, diplesetkan jadi horor, kayak gitu ya. Mungkin banyak yang bilang banyak ruginya. Nanti nggak apa-apa, kita diskusi terkait itu supaya kita teman-teman sekalian semakin mantap. Kita diskusi nih, tujuannya apa? Tujuannya kita mencari sama-sama berijtihad untuk mencari mana sih yang paling cocok, yang paling benar menurut kita. Oke, sekarang kita masuk ke secara fikihnya, landasan fikih di pasar modal syariah. Sebelum saya lanjutkan, jadi pasar modal syariah, Pak, bagaimana hubungan pasar modal syariah sama dengan pasar modal konvensional? Hubungannya seperti apa, Pak? Hubungannya seperti kalau kita belajar ketika SMA atau SMP, belajar yang namanya diagram Venn, diagram yang besar, lingkaran Venn, lingkaran besar itu. Nah, ibaratnya lingkaran besar itu adalah pasar modal umumnya. Kemudian di dalamnya ada lingkaran lagi lebih kecil, itu adalah pasar modal syariah. Jadi, pasar modal syariah itu bagian dari pasar modal pada umumnya atau pasar modal konvensional. Cuman ada beberapa dari pasar modal konvensional yang tidak sesuai syariah sehingga dibuang dan diambil mana yang sesuai syariah. Kalau belajar sejarah pemikiran ekonomi Islam, itu di Malaysia ada salah satu tokohnya yang membagi aliran ekonomi Islam, namanya Bapak Aslam Hanif. Jadi ada beberapa aliran dalam ekonomi Islam, ada yang namanya aliran mainstream. Aliran mainstream itu apa? Aliran mainstream itu bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi konvensional dikurangi dengan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah. Jadilah ekonomi Islam. Nah, itu. Nah, ada juga alirannya namanya aliran iktisoduna. Aliran iktisoduna ekonomi kita itu apa? Menciptakan ekonomi Islam dan benar-benar menggali dari bawah. Menggali apa? Menggali dari keilmuan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian tradisi-tradisi dari tradisi-tradisi dari sahabat Nabi, fuqaha dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya naik jadilah ilmu. Mana yang benar? Dua-duanya sama, nggak masalah. Nah, yang dipakai saat ini yang pada umumnya nggak hanya di Indonesia, pun juga di Malaysia dan negara lain, itu lebih mengarah ke mainstream. Jadi yang ada di konvensional, dikurangi dengan transaksi yang nggak sesuai dengan syariah, maka jadilah pasar modal syariah. Jadi seperti itu gambaran dari pasar modal syariah, supaya teman-teman sekalian bisa paham mappingnya seperti apa. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian regulasinya seperti apa nih pasar modal syariah? Jadi regulasinya maka ada POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pasar modal syariah. Plus ada fatwa DSN MUI, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang di pasar modal pada umumnya atau yang konvensional hanya POJK aja, POJK maupun undang-undang pasar modal aja. Tapi kalau di pasar modal syariah ditambahkan dengan fatwa DSN MUI. Itu ya, itu yang kemudian sedikit masuk. Nah,
Ini slide-nya terkait hakikat syariah. Saya ambil slide-nya ini dari Bapak Azharuddin Latif. Jadi beliau adalah ketua dari MUI Institute. Jadi menyampaikan materi dengan pasar modal dan baik sekali slide-nya, makanya saya ambil slide-nya dari beliau. Jadi gini, intinya adalah sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah pada awalnya. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, banyak sekali perubahan-perubahan, penemuan-penemuan baru, akhirnya ada beberapa ijtihad, baik itu dari sahabat, fuqaha maupun ulama yang nantinya menjadi dianggap sebagai sumber hukum baru. Atau yang nanti kita sebut dengan nanti akhirnya disebut dengan fikih. Jadi fikih itu adalah ijtihad atau penafsiran ulama atas sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena penafsiran pendapat, maka apakah nanti ada perbedaan? Bisa jadi. Namanya ada aja penafsiran. Nah, di situ dulu, nanti kita perdalam lagi ini. Nah, kemudian masuk ke wilayah ibadah. Kalau fikih terkait ibadah, maka ketentuannya adalah mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintahnya atau ada ketentuannya. Sudah ibadah udah clear seperti itu. Kalau muamalah sebaliknya, mengatur hubungan antar sesama manusia dan mungkin juga dengan lingkungan dan mungkin juga dengan hewan. Di luar hubungan manusia dengan Sang Khalik pencipta Allah Subhanahu wa taala. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, penafsiran ini ulama atas Al-Qur'an dan Al-Hadis mungkin nggak ada perbedaan antar ulama satu sama ulama dua. Mungkin sekali. Jangankan antar ulama, antar lembaga pun beda. Misal, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kemudian Persis, bisa jadi pendapat terhadap segala sesuatu, fatwa terhadap hal, itu bisa beda-beda. Pak, mana yang benar? Yang benar adalah apa yang kita yakini yang menurut itu benar. Karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan melalui Nabi Muhammad. Kita hanya istilahnya itu gandolan atau pegangan bajunya Nabi Muhammad. Kayak gitu. Nah, intinya banyak perbedaan-perbedaan. Maka apa yang diambil dengan pasar modal syariah yang ada di Indonesia? Maka yang kita pakai adalah fikihnya dari lembaga ulama, peran pemerintah di dalamnya. Yaitu apa? DSN MUI. Jadi fikih yang jadi dasar pasar modal syariah itu adalah fikih prinsip syariah di pasar modal yang dibuat, dirumuskan, dimusyawarahkan oleh DSN MUI. Pak, ulama yang lain ada yang berbeda? Enggak ada yang berbeda, tapi yang kita ambil adalah fatwa DSN MUI. Nah gitu ya, sampai di sini semoga paham. Jadi kalau ada ulama yang lain beda, nggak masalah, namanya juga fikih. Pasti ada perbedaan pendapat. Tapi yang dipakai pasar modal syariah adalah lembaga pemerintah yang terkait ulama, yaitu apa? Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu ya, sampai di sini paham. Jadi di sini paham bahwa pasar modal syariah itu baru bisa ada kalau didahului oleh fatwa DSN MUI. Oke? Kemudian saya lanjutkan. Fatwanya banyak nggak Pak? Banyak, nanti cek sendiri di websitenya DSN MUI, tapi intinya ada 3 fatwa yang penting. Yang pertama, fatwa DSN MUI nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian ada yang kedua terkait nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah terkait mekanisme perdagangannya sudah sesuai syariah, akadnya menggunakan akad bai al-musawamah, jual beli, kemudian kepemilikannya khobetnya menggunakan khobet
hukmi, dan itu sudah sesuai dengan prinsip fikih yang ada di syariah. Kemudian ada fatwa DSN MUI yang terbaru, ini bukan 134 tapi 135 tahun 2020 tentang saham. Di sini menyebutkan bahwa IPO menjual sahamnya ke publik itu akadnya apa? Masa akadnya jual beli? Enggak. Akadnya adalah syirkah atau kerjasama. Nanti akan dijelaskan lebih dalam. Nah, jadi di sini semuanya terkait fatwa mengatur apa? Macam-macam, banyak. Jadi terkait apa? Kegiatan syariah di pasar modal semuanya diatur di fatwanya. Seperti apa? Penawaran umum, IPO, perdagangan efek, perdagangan surat berharga, pengelolaan investasi terkait manajer investasi, kemudian terkait emiten atau perusahaan-perusahaan mana saja yang bisa masuk dan dianggap masuk menjadi saham syariah, itu diatur semuanya. Kemudian juga lembaga dan profesi penunjang yang berkaitan dengan efek atau surat berharga syariah. Oke, dari titik itu kita sudah paham terkait struktur, terkait landasan hukum, terkait fikih, itu seperti itu, dan semuanya kita merujuk kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ini yang banyak beredar di masyarakat. Stop stigma, jadi banyak yang menganggap saham itu judi. Nah, kenapa dianggap judi? Judi itu apa? Judi itu banyak yang menganggap judi itu spekulasi, tapi kalau kita lebih melihat judi itu sebenarnya zero sum game. Zero itu kosong, sum itu penjumlahan game, yaitu kalau dijumlahkan hasilnya kosong. Judi itu gimana? Misal nih, kayak taruhan bola, misal kita lihat nanti besok ada Manchester United melawan Manchester City sepak bola. Saya misal menjagokan Manchester United, kemudian misal Mbak Rahmi Manchester City misal, saya United, Mbak Rahmi City. Oke, kalau dibilang mendalik ini contoh aja ya, supaya memudahkan. Saya menjagokan United, Mbak Rahmi City. Kalau seumpama United menang, saya akan ditraktir atau dibelikan anggaplah sepatu, nilai sepatu anggaplah 500.000. Tapi sebaliknya, kalau sama City menang, saya akan membelikan sepatu Barahmi seharga 500.000. Nah, zero sum game itu apa? Zero sum game itu gini, kalau ternyata saya yang menang, kan saya dapat 500.000, benar nggak? Sebaliknya, Mbak Rahmi itu malah minus 500.000, mengeluarkan 500.000. Benar nggak? Nah, kalau kita jumlahkan, minus 500.000, ditambah 500.000, hasilnya berapa? Kosong. Itulah disebut zero sum game. Judi. Nah, Pak, pasar modal kayak gitu enggak? Enggak. Pasar modal itu jual beli. Kalau jual beli itu bukan zero sum game. Misal, saya pedagang mos, kemudian saya pulaan atau beli mos ini anggaplah seharga 100.000, saya jual secara online dan ada yang membeli dengan harga 100.000. Nah, padahal saya misal belinya awalnya anggaplah 50.000, saya untung 50.000. Nah, apakah keuntungan saya itu menyebabkan orang yang beli mos saya ini akan rugi? Belum tentu. Karena jual beli bisa jadi dia jual lagi mos ini di harga 150.000. Dan akhirnya dia untungnya berapa? 50 juga. Bisa jadi dia rugi, bisa jadi rugi, tapi ruginya belum tentu juga sebesar 50.000. Kenapa? Itulah jual beli. Beda sama judi yang zero sum game itu tadi, gitu. Itu ya. Kemudian terkait forex. Ini yang banyak salah kaprah. Saham itu bukan forex. Kalau teman-teman banyak ditawari, kamu dong datang ke saya, nanti kamu bisa beli saham-saham luar negeri. Kalau saham-saham luar negeri yang dijual belikan, itu bukan saham, itu indeks. Kalau indeks, yang dibelikan nggak jelas produknya, hanya poin aja. Kalau seperti itu, secara syariah juga tidak diterima. Saham bukan. Saham itu kita membeli perusahaannya. Kalau teman-teman ingin tahu saham, ya
Mohon maaf, Mbak Rahmi, saya punya waktu sampai jam berapa ya? Takutnya nanti sampai jam 10 nggak selesai saya presentasi, nggak kerasa nanti. Silakan sampai jam 9 dimaksimalkan saja, Pak. Oh, sampai jam 9. Ya udah, nanti saya mungkin sampai setengah 9-an, nanti kita banyak diskusi. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi, kalau seumpama saham, itu pada dasarnya kita beli perusahaan. Kita membeli kepemilikan perusahaan. Contohnya apa? Contohnya simpel gini. Contohnya mungkin saya sering mencontohkan seperti sertifikat tanah. Nah, kalau kita ingin beli tanah, buktinya apa kita punya tanah itu? Kan sertifikatnya. Sama kayak saham. Kalau kita ingin beli perusahaan, buktinya apa? Ya saham perusahaan. Sertifikat tanah bukti kepemilikan tanah. Saham perusahaan bukti kepemilikan perusahaan, sama-sama surat bukti kepemilikan. Kalau forex itu nggak jelas kepemilikan apa, maksudnya indeks itu kepemilikan apa nggak jelas. Kalau mohon maaf, kalau forex mata uang, saya lebih sepakat. Ini pendapat saya pribadi ya. Kalau mata uang seharusnya nggak bisa dijual belikan. Kenapa? Karena mata uang itu adalah satuan hitung. Mata uang itu adalah untuk mengukur sesuatu yang kita tahu nilainya berapa nih. Sehingga apa? Kalau kita menganggap mata uang ini sebagai jual beli, kita timbun, waduh dampaknya luar biasa sekali. Makanya kalau kita forex atau kalau untuk pertukaran karena kita ada kebutuhan khusus, misal ekspor impor dan sebagainya, mungkin bisa lain. Tapi kalau kita ingin, waduh nanti ini rupiah menguat, saya ingin menyimpan dolar sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Nah, itu yang kalau menurut saya kurang bagus, karena uang pada dasarnya adalah sebagai satuan hitung, kecuali kalau kita ada kepentingan di dalamnya. Nah, ekspor impor. Kembali lagi ke saham, bukti kepemilikan sama surat bukti kepemilikan. Bedanya cuma gini, bedanya satu tanah itu hanya memiliki satu sertifikat. Kalau tanah memiliki lebih dari satu sertifikat, berarti tanahnya tanah sengketa, tanah bermasalah. Kalau perusahaan itu tidak hanya memiliki satu lembar saham, tapi bisa sampai bermiliar-miliar lembar saham. Pak, kenapa kok kepemilikannya dipecah-pecah seperti itu kok lebih banyak? Karena satu perusahaan harganya mahal. Unilever harganya 313 triliun misal. Kalau nggak kita pecah-pecah, orang membeli Unilever butuh uang 313 triliun. Banyak sekali. Dan nanti akan banyak mudorotnya. Karena apa? Karena manfaatnya hanya nanti dimiliki oleh orang yang berduit aja. Nanti akan saya jelaskan. Itu ya. Kemudian ribet, waduh mahal, waktu dan haram. Wah haram ini yang harus dijelaskan terkait haram ya. Jadi terkait haram, saya ingin tanya, yang bisa mengharamkan dan menghalalkan itu siapa? Yang bisa mengharamkan dan menghalalkan itu hanya orang yang punya saja. Atau dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh. Misal saya punya mobil nih. Saya punya mobil. Si A, saya bolehkan kamu pakai mobil. Si B, kamu nggak boleh pakai mobil saya. Kenapa saya punya hak untuk membolehkan dan nggak membolehkan? Karena mobil itu miliknya saya. Nah, di dunia ini, yang punya segala sesuatu di dunia ini siapa? Allah. Jadi yang bisa menghalalkan, mengharamkan itu siapa? Allah. Jadi yang kita lakukan ini apa? Yang kita lakukan, ulama lakukan itu adalah tafsir. Lagi-lagi tafsir. Kita menafsirkan bahwa menurut saya Allah mengharamkan ini. Menurut saya Allah menghalalkan ini. Tapi semuanya haknya pada Allah. Kita hanya menafsirkan aja. Nah, makanya kenapa saya bisa haram? Haramnya di mana? Haramnya barangnya nggak jelas. Waduh, barangnya nggak jelas. Misal saya beli saham Kalbi Farma. Apakah perusahaan Kalbi Farma jelas? Jelas. Saya minum Cleo. Apakah perusahaan Cleo kantornya ada? Jelas. Ada semuanya. Apalagi akadnya nggak jelas. Akadnya jelas, baik al-musawamah, kalau IPO dengan musyarakah, syirkah, jelas. Apalagi? Nah,
Meskipun di dalamnya, kalau kita lihat pasar modal konvensional, ada beberapa transaksi yang nggak dibolehkan, dan itu tidak dimasukkan di pasar modal syariah. Apa aja itu? Misal transaksi short selling, maupun transaksi margin trading. Nanti akan saya jelaskan. Itu ya. Jadi kalau seumpama ada yang menganggap saham investasi pasar modal itu dianggap haram, judi, tanyakan aja, ajak diskusi aja. Kenapa? Nah ini yang menarik. Pak, banyak yang bilang pasar modal itu adalah spekulasi. Kalau ada orang yang kayak bilu, kalau ada orang yang bilang kayak gitu, ajak diskusi. Tanyakan lagi. Tanyakan, spekulasi itu apa? Pasti banyak yang bilang spekulasi itu nggak jelas. Tanya lagi. Yang di dunia ini yang jelas, sesuatu yang pasti di dunia ini adalah yang pertama, kita itu pasti akan meninggal. Yang kedua adalah ketidakpastian itu sendiri. Yang lainnya udah nggak pasti deh. Apakah, mohon maaf nih, apakah kita yakin atau pasti kita hari ini presentasi, kemudian nanti kita istirahat, besok pagi kita bisa bangun tidur dengan sehat walafiat? Belum tentu, naudzubillah min dzalik, belum tentu. Nggak ada kepastian. Berarti nggak pasti. Apakah, sama kayak gini, apakah ketika saya usaha kuliner, buka warung, saya pasti akan untung? Belum tentu. Belum tentu. Berarti spekulasi dong. Nah, yang benar adalah kalau kita buka kuliner, buka warung, peluang kita untuk untung bisa lebih besar jika apa? Jika kita punya ilmunya. Ilmunya apa? Misal ilmu pemasaran, kemudian ilmu bagaimana meramu memasaknya dengan bagus, ilmu jaringan mendatangkan orang ke warung kita. Nah, kalau ditambah ilmu-ilmu itu, insya Allah peluangnya untuk untung, probabilitasnya lebih besar. Tapi nggak ada kepastian. Sama di pasar modal. Kalau teman-teman mendekati pasar modal dengan ilmu, dengan analisa, dengan diskusi sama orang-orang yang sudah jago, insya Allah itu bisa memperbesar peluang teman-teman, probabilitasnya untuk untung. Tapi kalau teman-teman menggunakan ilmu feeling saya saham A ke depan ini akan naik, wah itu yang bahaya. Itu yang mungkin lebih mengarah ke spekulasi. Oke, itu ya, itu gambarannya. Kemudian saya lanjutkan, ini yang tadi saya sampaikan terkait fatwa DSN MUI nomor 80, transaksi saham dianggap sesuai syariah apabila apa? Hanya melakukan jual beli saham syariah. Jadi di pasar modal Indonesia pada umumnya ada beberapa saham yang dianggap tidak sesuai syariah. Yang tadi saya sampaikan, jadi pasar modal syariah itu adalah pasar modal konvensional dikurangi dengan sesuatu yang tidak sesuai syariah. Contohnya apa? Contohnya screening secara bisnis. Saham-saham yang memproduksi minuman keras nggak masuk di saham syariah. Saham-saham yang operasionalnya berdasarkan keuangan konvensional tidak masuk di saham syariah. Karena apa? Karena nggak sesuai syariah. Itu ya. Kemudian tidak melakukan transaksi yang dilarang syariah. Apa yang transaksi dilarang syariah tadi? Short selling. Ini yang banyak salah kaprah. Short selling itu bukan short pendek, selling jual beli jangka pendek. Enggak. Short selling itu adalah istilah di mana kita menjual saham, di mana saham itu belum menjadi milik kita. Nah, itu enggak sesuai dengan syariah. Jadi transaksi itu enggak boleh dalam pasar modal syariah. Oke. Saham sudah dibeli, boleh ditransaksikan kembali. Meskipun settlement-nya, penyelesaian baru T+2. Jadi syarat administrasi kepemilikan itu T+2. Tapi secara hukum, kita beli saham itu sudah menjadi milik kita. Karena sudah menjadi milik kita, bisa kita jual kembali. Nah, transaksi efek di bursa efek, mekanisme perdagangannya menggunakan akad bai al-musawamah ini ada di fatwa DSN MUI nomor 80. Maka dari sini akhirnya ada screeningnya dong Pak, ada pilihannya dong Mas.
pasar modal, mana yang tidak sesuai syariah, nggak boleh masuk ke pasar modal syariah. Ada pilihannya, ada. Namanya adalah ini nih. Jadi total saham yang ada di Indonesia kurang lebih 710-an lebih sahamnya. Nah, tidak semuanya syariah, di screening. Yang pertama apa? Tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang syariah. Nah, kemudian di screening lagi, rasio utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset paling besar 45%. Kemudian di screening lagi, rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan 10% paling besar. Nah, ini di screening ini tiap 6 bulan sekali saham-saham yang secara keuangannya sudah nggak sesuai syariah dikeluarkan. Saham-saham yang sebelumnya di luar tapi sudah sesuai syariah dimasukkan. Jadi di screening tiap 6 bulan sekali. Nah, pasti nanti ada pertanyaan, Pak, kenapa kok ada toleransi 45%, ada toleransi 10%? Ini murni ijtihad dari ulama yang ada di DSN MUI. Kenapa? Karena kalau kita buat 0%, maka nggak ada perusahaan yang masuk ke pasar modal syariah. Pak, kenapa nggak 45%? Kenapa nggak 20%? Ya bisa jadi jumlah perusahaannya masih lebih sedikit. Di negara lain nanti saya ada contoh beberapa slide yang saya minta, saya ini dari tim OJK Pasar Modal Syariah Pusat. Di negara lain rata-rata rasionya ini 33,3%, sementara pendapatan non halalnya 5%. Harapan kita, karena pasar modal syariah kita cenderung baru, dibandingkan Malaysia dan negara lain, harapannya ini nanti secara gradual, secara bertahap, ke depannya ini kita kurangi. 45% nanti bisa 30%, 20%, 10% kita kurangi 5%, 3%. Harapannya seperti itu. Kenapa? Karena di situ ada fungsi mendidiknya, mengedukasinya. Karena kalau kita buat 0%, nggak ada sama sekali perusahaan. Sehingga kita nggak mendidik perusahaan untuk yang sebelumnya mungkin masih separuh-separuh syariah, kemudian dia karena 0% nggak memenuhi syarat, nggak jadi syariah semua. Tapi kalau seperti ini, kita bertahap nanti insya Allah kita turunkan pelan-pelan, maka perusahaan-perusahaan ini berlomba-lomba, ayo dong kita kurangi nih rasio-rasio utang yang berbasis bunga, agar kita nanti masuk ke syariah. Nah, ini tahun depan nggak 45% lagi, bisa 30-20%. Ayo kita kurangi dari sekarang. Ada sisi mendidiknya di situ nanti, mendidik emiten atau perusahaan. Harapannya itu ya. Jadi nanti kalau mau jadi investor syariah, maka beli sahamnya indeksnya yang ada di ISSI. Hati-hati jangan kebalik ISSI, nanti kebalik jadi ISIS, bahaya ya. ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, kemudian di screening lagi menjadi ada JII 70, JII itu Jakarta Islamic Index. Bukan Jamaah Islamiyah, waduh namanya kok mendekati itu semua ya. JII itu Jakarta Islamic Index, ada yang 70, ada yang 30. Nah, itu adalah pilihan saham yang sudah di screening OJK dan DSN MUI tiap 6 bulan sekali. Itu ya, teman-teman ya, terkait saham-saham yang besar. Oke, saya lanjutkan. Ini yang tadi saya sampaikan di luar, kayak di Malaysia, screeningnya bagaimana? Screeningnya sama, bisnisnya riba nggak boleh, judi nggak boleh, kemudian alkohol, kemudian makanan non halal juga nggak boleh, pelayanan jasa yang nggak bermoral. Nah ini nggak tahu, belum dijelaskan ya nggak bermoral itu apa ya. Berarti di sana ada perusahaan yang nggak bermoral, ada juga. Nah, ini nggak boleh masuk ke syariah. Nah, financial screeningnya apa? 33%. Dan halalnya berapa? 5% dan 20%. Ini Malaysia. Nah, kemudian ini yang FTSE atau di Inggris. Di Inggris sama mirip bisnis screeningnya, konvensional, alkohol, entertainment, rokok juga nggak masuk. Sama di Indonesia rokok juga nggak masuk. Pak, rokok kan debat Pak. Ada yang bilang halal, mubah, atau ada yang bilang kenapa kok nggak masuk ke pasar modal syariah? Itu karena saking hati-hatinya DSN MUI. Karena merasa mungkin rokok itu memberikan mudarat yang lebih besar kepada pihak-pihak yang lain, makanya akhirnya tidak dimasukkan ke pasar modal syariah. Jadi harapannya semoga yang ahli hisab ini segera meninggalkan hisabnya, karena nanti kita setelah meninggal pasti akan dihisab,
dan akhirnya beli aja saham-saham yang sesuai syariah. Oke, kemudian Dow Jones ini di Amerika Serikat juga ada pasar modal syariah di Amerika Serikat. Screeningnya bisnisnya alkohol nggak boleh, rokok nggak boleh, kemudian pertahanan memproduksi senjata nggak boleh, keuangan finansial juga nggak boleh. Oke, itu contoh-contoh pasar modal syariah di negara lain screeningnya. Ini sekilas terkait pasar modal, tadi sudah dijelaskan. Pasar modal itu tempat bertemunya antara pembeli atau perusahaan yang butuh modal bertemu dengan investor yang kelebihan modal. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, pasar modal ini sangat penting untuk masa depan ekonomi suatu negara. Makanya apa? Kenapa? Karena pasar modal ini menjadi jantung perusahaan untuk ekspansi. Kenapa? Karena kalau mengandalkan perbankan saja, dananya masih kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengandalkan perbankan, prinsipnya masih ada prinsip bunga di dalamnya. Sehingga kalau perusahaannya rugi, maka mau tidak mau tetap wajib membayar uang yang dipinjam itu tadi. Bahaya, kasihan perusahaan. Nah, kalau di pasar modal, enggak. Kalau perusahaan merugi, maka ruginya ini di-sharing sama pemegang saham. Sehingga apa? Tidak ada yang dibagi hasilkan, tidak ada dividennya. Sebaliknya, kalau perusahaannya ini untung, maka untungnya inilah yang dibagi hasilkan ke pemegang sahamnya. Sehingga secara pribadi saya mau menyampaikan sistem pasar modal seperti inilah yang paling hasil sesuai syariah. Dan ini penting. Kenapa? Karena kalau nggak ada pasar modal, susah. Perusahaan ekspansi ini susah. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh kalau teman-teman coba meriset perusahaan perbankan. Bandingkan perbankan Indonesia sama Malaysia. Lihat aja. Perusahaan Indonesia, perbankan Indonesia, kalau dia mau ekspansi ke luar negeri, misal Bank BRI, Bank Mandiri, meskipun bukan saham syariah, tapi ini buat riset aja supaya kita tahu terkait pentingnya pasar modal. Jadi Bank BRI, Bank Mandiri, kemudian Bank BNI, ketika mau mereka ekspansi ke luar negeri, mereka ekspansinya bagaimana? Mendirikan cabang baru. Mendirikan cabang baru. Tapi kita lihat, bank-bank Malaysia, kalau masuk ke Indonesia, apa yang dilakukan? Apakah dia mendirikan cabang baru? Enggak. Beyond itu, melebihi itu. Apa yang dilakukan? Akuisisi perusahaan yang ada di Indonesia. Maybank, bukan Kim Eng ya, Maybank. Maybank, bank yang ada di Malaysia, ekspansi ke Indonesia, membeli BII dulu kalau masih ingat. Dibeli, diakuisisi. Lupa, tapi kan butuh modal besar. Benar. Dan tahu nggak, Maybank ketika akuisisi BII modalnya dari mana? Dari pasar menerbitkan saham baru. Jadi uangnya dari masyarakat, digunakan membeli perusahaan yang lain, uangnya meningkatkan pendapatan perusahaan. Luar biasa sekali, pertumbuhannya, akselerasinya sangat cepat sekali. Itulah yang terjadi. Makanya apa? Pasar modal luar biasa sekali kalau sama kita bisa memanfaatkannya. Bagi teman-teman yang punya usaha, silakan sekarang Bursa Efek mempermudah syarat untuk perusahaan go public, UMKM bisa. Ada papan akselerasi. Dan jangan tunggu untuk menjadi perusahaan besar, baru go public di pasar modal. Jangan. Tapi besarlah dengan go public di pasar modal. Perusahaan kita mau berkembang, kita go public-kan, sehingga ketika besar itu semakin tambah besar, dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Semakin besar. Itu ya, itu gambarannya aja seperti itu. Oke, saham tadi udah saya sampaikan, bukti kepemilikan, satuan beli saham adalah lot, satu lot adalah 100 lembar saham. Ini jenis efek syariah. Ada saham, ini per Oktober 2020 ya teman-teman, ada 451, reksadana 284, dan lain sebagainya. Ini sekedar. Nih,
Ini yang saya sampaikan orang-orang kaya yang ada di dunia maupun di Indonesia. 2 hari yang lalu Forbes merilis daftar orang terkaya, dan orang terkaya ini naik turun jumlah kekayaannya. Kenapa? Karena harga sahamnya juga naik turun. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebagai kaya, aset kekayaannya berupa saham. Jadi kalau kita ingin jadi muslim, ingin kaya, boleh Pak Muslim kaya, boleh banget, bahkan itu bisa dijadikan senjata. Kekayaan itu kita jadikan senjata sebagai ladang amal. Nah, caranya bagaimana? Ya ikuti orang yang sudah kaya, tapi dengan cara-cara yang sesuai syariah. Asetnya paling banyak berupa apa? Saham ternyata. Makanya kalau sahamnya naik turun mempengaruhi jumlah aset kekayaannya semuanya. Oke ya, ini gambarannya aja pasar modal di masa pandemi. Ini sedikit, saham itu juga sebagai mahar. Jadi nanti kalau nikah mintanya maharnya mahar saham, jangan aja emas sama emas sama seperangkat alat sholat. Kalau emas keuntungannya hanya dijual untung itu aja. Tapi kalau saham emas keuntungannya yang pertama dijual nanti untung. Yang kedua dapat bagi hasilnya. Kalau perusahaan emas naik, harga emas naik, perusahaan emas naik, pendapatannya naik, dibagi hasilkan ke pemegang sahamnya, dapat dividen, dapat 2 keuntungannya. Gitu ya. Nah, itu sedikit saya kira pengantar kita untuk diskusi pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan informasi dan tentunya intinya adalah semoga bisa bermanfaat buat saya pribadi. Semoga ini menjadi otokritik juga dan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mbak. Wah, hatur nuhun sekali Pak Asikin, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Kita tahu nih bagaimana saham itu digulirkan di negara kita gitu, mulai dari jenis-jenisnya, hukum-hukumnya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, nanti itu sudah tersedia seperti itu ya. Jadi kita tidak usah ragu sebagai umat muslim gitu yang notabene adalah di Indonesia merupakan mayoritas penduduk muslim terbesar di seluruh dunia gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan saham ini sebagai salah satu investasi di masa depan seperti itu. Nah, ini menarik sekali nih. Udah ada masuk beberapa pertanyaan nih Pak Asikin dari teman-teman di kolom chat. Ini yang pertama saya bacakan dulu nih dari dari kakak atau teteh ya, Yeyen Febrianti ini. Ada keraguan saham tidak syar'i karena pembeli penjual sama tidak saling mengenal. Nah, ini gimana? Mungkin dibedah ke akadnya saja mungkin ya. Gimana Pak Asikin? Mangga. Iya. Jadi pembeli dan penjual tidak saling mengenal. Kita kembali lagi ke rukun dari jual beli itu tadi. Nah, rukun dari jual beli adalah yang pertama pembeli dan penjual itu harus sudah balik akal. Itu kan? Jadi kalau seumpama kita ingin lihat transaksinya ini sudah sesuai dengan syariah nggak? Lihat rukun jual belinya. Yang pertama, pembeli dan penjualnya sudah harus balik. Untuk jadi investor di pasar modal, minimal harus punya KTP, berarti 17 tahun sudah balik. Kemudian produknya jelas, ada produknya apa? Saham. Kemudian akadnya apa? Akadnya adalah jual beli by al-musawamah. Jadi kalau terkait pembeli dan penjual sama-sama tidak saling mengenal, itu memang karena memang jual beli online seperti itu. Seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya yang pasti harus dikenal itu adalah produknya. Produknya udah sama-sama tahu. Misal saya ingin menjual saham Cleo. Apakah kita tahu perusahaan Cleo? Tahu. Lihat laporan keuangannya terlihat di websitenya, semuanya ada. Lihat apa penjualannya berapa, laporan keuangannya berapa, kemudian rencananya perusahaan misal Cleo ekspansinya ke depan bagaimana? Ada semua terbuka, makanya namanya perusahaan terbuka. Tapi kalau seumpama terkait pembeli penjual yang tidak saling kenal, memang bisa jadi nggak saling kenal karena secara online, tapi itu tidak mempengaruhi terkait rukun jual belinya. Kayak gitu. Saya kira itu untuk Mbak Yeyen. Semoga bisa menjawab karena intinya adalah di sini adalah di produknya, akadnya dan lain sebagainya. Ya. Semoga bisa menjawab ya.
Mbak Yayen, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Muhammad Ihsanul, dari STIM Bonggaya Makassar ya. Izin bertanya, tingkat literasi yang masih kurang terkait keuangan di Indonesia, terutama pasar modal syariah. Pertanyaan saya, bagaimana strategi OJK maupun DSM dalam mengedukasi masyarakat muslim terkait hal ini? Ya. Monggo dijawabkan. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Memang tingkat literasi pasar modal kita dibandingkan dengan sektor yang lain itu jauh dari perbankan, dari insuran dan sebagainya. Pasar modal ini yang paling kecil memang, Mbak. Strateginya bagaimana? Strateginya kalau DSN, MUI, OJK, Bursa Efek kerja sendiri, maka hasilnya nggak akan maksimal. Makanya apa? Butuh berbagai pihak untuk bisa mengedukasi, menyebarluaskan terkait pasar modal ini. Bagaimana caranya? Ya, misal dengan perguruan tinggi, misal dengan berbagai komunitas seperti syariah sama ruang halal ini. Nah, ini adalah bagian salah satu strategi untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Karena gini nih, ini yang nanti sangat ironis sekali. Misal, produk-produk seperti Unilever, sampo, pasta gigi, kecap, kemudian ada disinfektan yang sering kita gunakan, itu halal nggak? Halal, banyak kita pakai, benar nggak? Tapi kalau seumpama ada orang yang menyampaikan jangan beli sahamnya, sahamnya haram, nah ini kan bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya produknya boleh, tapi sahamnya nggak boleh. Berarti nanti ada ketakutan bahwa orang muslim digiring hanya untuk menjadi konsumennya saja. Sedangkan segala sesuatu yang menyebabkan aset bertambah seperti kepemilikan perusahaan, yang kalau perusahaannya tambah naik, pendapatan sama naik, maka pemilik sahamnya akan tambah kaya juga. Itu nggak boleh orang muslim di situ, biar orang non muslim, biar orang muslim itu hanya jadi konsumennya aja. Ditakutkan seperti itu, jangan-jangan ada misi kayak gini nih. Makanya apa? Makanya dibendung sama beberapa aktivis Islam dan lain sebagainya, kita harus jadi entrepreneur. Kalau nggak jadi entrepreneur, kita nggak punya skill dan mental mungkin ya untuk membesarkan usaha, ya kita menjadi pemilik perusahaan-perusahaan besar itu. Agar apa? Agar perusahaan-perusahaan yang produknya banyak dibeli oleh orang Indonesia yang sebagian muslim, agar asetnya, kekayaannya tidak dibawa kabur oleh investor asing atau orang-orang yang non-muslim tadi. Gitu ya. Jadi bagaimana cara menyebarluaskan edukasi? Ya melalui ini, Mas. Melalui diskusi syariah, ruang halal, kampus-kampus, mendirikan galeri investasi, media sosial, semuanya kita pakai jurus, istilahnya kita pakai jurus Rambo. Rambo itu kan kalau nembaknya ke segala arah kayak itulah. Kita juga lakukan kayak gitu. Agar apa? Semakin banyak masyarakat sadar bahwa investasi itu adalah sebuah kebutuhan dan investasi pasar modal adalah salah satu investasi yang menarik untuk merencanakan masa depan. Saya kira itu, semoga bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Seperti Terima kasih itu. banyak Mas Asikin. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya, Mas Ilyas. Oh iya sih, oke. Kak Ilyas. Oke, selanjutnya ini Pak Asikin ada pertanyaan yang menarik juga nih dari Yuning Tias ya. Ini bedanya saham konvensional dengan saham syariah itu apa Pak? Terima kasih, seperti itu. Ya. Jadi bedanya saham syariah sama konvensional apa? Tadi sudah saya sampaikan, ibaratnya gini. Ibaratnya kayak diagram Venn tadi ya. Diagram Venn, kalau yang paling besar, lingkaran paling besar itu adalah saham konvensional. Di dalam lingkaran besar ada lingkaran yang lebih kecil, itu adalah saham syariah. Jadi saham syariah itu adalah saham konvensional dikurangi, di screening, dipilih dengan transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah, baru jadi saham syariah. Sehingga ada beberapa saham konvensional yang tidak masuk di saham syariah. Contohnya apa? Yang pertama terkait bisnisnya. Saham syariah nggak boleh bisnisnya di sektor keuangan yang mengandung unsur maghrib, maisir, gharar, riba, bunga. Contohnya apa? Perbankan konvensional nggak masuk, insuran konvensional nggak masuk,
Dan mungkin juga koperasi konvensional juga nggak masuk. Kayak gitu. Pembiayaan konvensional juga nggak masuk. Jadi kenapa? Karena ada unsur maghrib, riba di dalamnya. Terus apa lagi? Perusahaan yang operasional di sektor rokok tidak masuk di saham syariah. Kenapa? Karena ditakutkan rokok ini, biasanya MUI sangat berhati-hati sekali, makanya rokok nggak dimasukkan. Karena dianggap rokok mungkin mudaratnya lebih besar. Sehingga nggak dimasukkan. Kemudian apa lagi? Sektor perusahaan minuman keras nggak boleh masuk di saham syariah. Jelas, kalau minuman keras nggak bisa ditempatkan lagi. Udah nggak masuk di saham syariah. Kenapa? Mudaratnya sangat luar biasa. Dari operasionalnya, Mbak. Kemudian dari segi rasio keuangannya. Tadi udah saya sampaikan, nggak apa-apa nanti kalau teman-teman mau minta materinya, monggo. Nah, bahwa rasio keuangannya tidak boleh maksimal dari rasio keuangannya ini berangkat atau berasal dari titik-titik atau poin-poin penghasilan yang lebih besar penghasilannya ini mengandung unsur bunga. Ya Mbak ya, jadi di screening dari operasionalnya, di screening juga dari sisi keuangannya. Tiap 6 bulan sekali di screening, dipilih terus. Bisa keluar masuk Mbak, bisa keluar masuk. Makanya screeningnya nggak main-main. Perusahaan besar yang ada saat kemarin, kasus kemarin, perusahaan besar sekali di Indonesia. Dia dikeluarkan dari saham syariah di Indonesia. Jadi nggak main-main. MUI, OJK, Bursa Efek, nggak main-main terkait itu. Karena kita memang ingin menawarkan ekonomi yang pasar modal yang nggak hanya menguntungkan, tapi berkah dan menguntungkan. Itu ya, Mbak Ayuning Tias, semoga bisa menjawab. Semoga bisa menjawab ya, seperti itu. Dan untuk ini pertanyaan selanjutnya ini menarik juga. Ini apakah ada perbedaan mekanisme dalam pembelian saham syariah? Ini dari Mbak Sapriani Yopita. Silakan, Pak. Ya. Apakah ada mekanisme perdagangan antara pasar modal konvensional, saham konvensional dengan saham syariah? Tidak ada perbedaan mekanisme perdagangan. Lupa, kenapa nggak ada perbedaan mekanisme perdagangan? Karena mekanisme perdagangan yang ada di pasar modal konvensional sudah sesuai dengan syariah. Apa akadnya? Akadnya jual beli bai al musawamah. Apa itu Pak bai al musawamah? Jual beli di mana harganya ini bisa berubah sewaktu-waktu karena tergantung kekuatan permintaan dan penawaran. Sama sebenarnya, kalau kita datang ke pasar, bisa jadi kita beli sayur hari ini mungkin sekilo, satu ikat aja ya, satu ikat bayam misal, mungkin harganya 5.000. Tapi besoknya harganya 6.500. Kok beda? Ya iya, tergantung permintaan penawaran. Kalau penjualnya ingin menjual 6.500 ya, kalau pembelinya mau beli ya silakan. Kalau nggak mau beli ya silakan cari yang lain. Permintaan penawaran. Kalau permintaan lebih tinggi daripada penawaran hukum ekonomi, maka harga saham akan naik. Kalau penawaran lebih tinggi daripada permintaan, harga saham turun. Kayak misal, teman-teman, nggak hanya saham aja yang harganya naik turun. Telur saja harganya naik turun. Saya juga sering ke pasar, sering survei harga juga. Telur, kalau saya di Surabaya, Sidoarjo ya, hari ini mungkin harganya sekilo 24.000. Besoknya 24.500. Besoknya lagi 25.000. Waduh, yang benar mana kok naik terus ini karena apa? Ya, bisa jadi karena misal, pasokan telurnya ini berkurang. Karena pasokan telurnya berkurang, ya harganya naik. Nah, nanti kalau waktunya ayamnya banyak bertelur, panen telurnya banyak, dijual, pasti insya Allah harga telurnya akan turun. Bisa jadi 20 per kilo, bisa jadi 19.000 per kilo. Tergantung apa? Permintaan penawaran. Saham juga gitu. Pak, saham, tadi sekilas ada pertanyaan, Pak, saham kok naik turunnya per detik? Iya. Kenapa? Ya itu tadi permintaan penawaran. Kalau kita nggak sepakat, misal harganya 2.000, saya mau tawar di 1.900, mau nggak? Nah, kalau dia nggak mau, ya berarti kita ngantri di sisi yang satunya. Naik turun. Bahkan kalau sebenarnya telur sayur kita buat kayak mekanisme perdagangannya kayak saham,
kayak elektronik gitu. Bisa jadi naik turunnya juga tiap detik bisa jadi. Tapi cuma itu dibatasi aja tiap hari. Tiap hari batasnya harganya 24.000 deh, kayak gitu. Makanya naiknya nggak hari itu, besoknya. Nah, itu ya, semoga bisa menjawab terkait perbedaan mekanisme. Sama perbedaan mekanisme, karena yang sudah ada mekanismenya sudah sesuai dengan syariah. Semoga bisa menjawab. Ini ada pertanyaan lanjutan nih, nampaknya menarik juga nih. Bagaimana cara melihat fundamental perusahaan terkait saham? Mungkin untuk tips-tipsnya itu seperti apa? Nah, jadi gini nih. Jadi kembali lagi ke basic ya, teman-teman sekalian. Kita beli saham perusahaan itu, kita nggak beli kertasnya. Yang kita beli itu apa? Yang kita beli itu adalah perusahaannya. Makanya teman-teman, kalau mau beli saham perusahaannya, harus tahu dulu apa perusahaannya apa, produknya apa, harus tahu. Karena kalau nggak tahu produknya apa, kemudian kondisi keuangannya gimana, ya sama aja kita spekulasi, beli saham beli saham dalam karung, kita nggak jelas. Nah, itu. Jadi kalau kita beli produk harus tahu dulu, saya mau beli pasta gigi. Pasta giginya halal nggak? Oh, halal. Ini pasta giginya mengandung zat yang bisa membuat gigi saya kuat nggak? Harus tahu dulu. Jangan-jangan ini nggak malah membuat kuat kayak gitu. Sama kayak saham. Saya mau beli perusahaan, harus tahu dulu kondisi perusahaannya. Ini menguntungkan nggak? Kalau nggak menguntungkan, ngapain dibeli? Nah, lihatnya di mana kondisi fundamental itu? Lihatnya ya di laporan keuangan. Di websitenya Bursa Efek ada, di websitenya perusahaannya ada, di online trading perusahaan sekuritas juga ada semuanya, terbuka semuanya. Yang dilihat apanya Pak? Simpelnya nih ya, simpelnya. Yang dilihat yang pertama pendapatannya, laba bersihnya naik enggak dari tahun ke tahun. Yang kedua kita lihat utangnya banyak enggak. Kalau utangnya banyak, bahaya. Nanti nggak bisa ngelola utang, akhirnya berdampak pada kinerjanya turun. Yang ketiga, lihat rasionya mahal enggak. Rasio mahal, kalau istilah teknisnya, dilihat di PBV atau Price to Book Value. Harganya dibandingkan pendapatan perusahaannya, ini bagus mana? Kalau harganya lebih kecil daripada pendapatan perusahaannya per satu lembar saham, berarti sahamnya murah. Yaitu bisa dilihat PER sama PBV. Jadi secara simpel, fundamental dilihat dari itunya. Intinya gini, Pak, saya bingung Pak, saya nggak hafal kayak gitu Pak. Saya bukan orang ekonomi ya. Simpelnya gini aja, cari aja perusahaan yang produknya banyak dibeli oleh orang banyak. Udah. Kalau produknya banyak dibeli oleh orang banyak, insya Allah ke depan kinerja perusahaannya naik, pendapatannya naik. Itu ya, itu pertanyaan terkait fundamental. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Safriani Yovita. Ya, betul. Semoga bisa menjawab ya. Ini mungkin satu lagi, ini untuk Mbak Yovita, ini menarik ya. Untuk perbedaan trading saham dengan investasi saham itu seperti apa Pak Asikin? Oke, nah ini menarik dan sering ditanyakan nih. Jadi investasi sama trading, yang membedakannya itu adalah horizon waktunya. Kalau investasi saham itu cenderung jangka panjang. Kalau trading saham itu cenderung jangka pendek. Nah, sebelum masuk ke situ gini dulu, Pak, trading saham boleh nggak dalam Islam? Boleh. Tadi katanya ada short selling. Short selling itu bukan trading saham, bukan jangka pendek. Karena banyak orang yang mengartikan short pendek, selling jual beli jangka pendek, bukan kayak gitu. Short selling itu adalah kita menjual saham di mana sahamnya ini belum jadi milik kita. Jadi short selling itu istilah di pasar modal. Berarti jual beli jangka pendek boleh, Pak? Boleh. Pedagang sayur yang ada di pasar itu juga jual beli jangka pendek. Belinya hari ini, jualnya juga hari ini. Makanya boleh memang secara saham. Kemudian lanjut. Bedanya apa? Kalau investasi jangka panjang, trading jangka pendek. Oke, jangka panjang sama jangka pendek. Ini batasan waktunya berapa, Pak? Ini beda-beda.
Ada yang jangka panjang, batasan waktunya 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun itu trading. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih mengarah ke 3 bulan. Jadi kalau investasi itu adalah di atas 3 bulan, minimal 3 bulan. Kalau trading itu di bawah 3 bulan. Loh, kenapa 3 bulan? Karena tiap 3 bulan perusahaan merilis laporan keuangannya. Orang fundamental itu melakukan, analisa fundamental itu melakukan analisa jual beli saham itu setelah melihat laporan keuangan. Dan laporan keuangannya dikeluarkan perusahaan tiap 3 bulan sekali. Jadi kalau dia investasinya minimal 3 bulan, dia berdasarkan analisa fundamental, jangka panjang harusnya. Tapi kalau di bawah 3 bulan, dia nggak melihat laporan keuangan, berarti dia cenderung trading atau jangka pendek. Itu ya Mbak ya. Semoga aja bisa jelas, bisa clear penjelasannya, dan bisa menjawab pertanyaannya. Amin, amin. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin dilihat dari skema jangka waktunya, seperti itu. Ini masih ada lumayan ya Pak, asikin ini pertanyaannya. Sangat ini sekali ya, teman-teman sangat excited sekali seperti itu mengikuti. Ini dari Zaidan ya, Zaidan Salim. Assalamualaikum Kak, saya izin berpendapat dan bertanya. Menurut saya saham tidak benar apabila kita tidak mengetahui faktor naik turunnya saham. Bagaimana cara kita bisa mengetahui faktor naik turunnya saham? Kenapa saham bisa naik turun tiap detik? Apakah trading diperbolehkan secara syariah? Tadi mungkin udah dijelaskan ya sebagian, mungkin sebagian lagi bisa dijelaskan. Silakan Pak. Ya, oke, tadi udah bisa jelaskan kalau trading boleh. Kenapa? Jual beli jangka pendek boleh, meskipun kadang-kadang misal kita harus menguasai ilmunya, karena kalau kita nggak menguasai ilmunya akhirnya jadi spekulasi dong. Nah, gitu. Nah, kemudian terkait Pak yang mempengaruhi naik turunnya saham itu apa? Lagi-lagi permintaan dalam ekonomi, hukum ekonomi itu disebut hukum permintaan penawaran. Kalau banyak permintaan, maka harga saham naik. Kalau banyak penawaran, maka harga saham turun. Jadi tergantung hukum permintaan dan penawaran. Itu yang mempengaruhi naik turunnya harga saham. Tinggal kita analisanya lebih dalam. Lebih dalam gimana? Kenapa orang kok ingin minta saham? Atau orang kok banyak beli saham? Itu kan breakdown-nya seperti itu. Kenapa orang ingin menawarkan saham? Atau kenapa orang cenderung menjual saham? Nah, kenapa orang ingin beli saham? Ya bisa jadi yang pertama perusahaannya kinerjanya bagus. Makanya kalau ada perusahaan kinerjanya bagus, harga sahamnya naik. Yang pertama. Yang kedua bisa jadi prospek ke depannya bagus. Contohnya apa? Misal ke depan akan dibangun pabrik, misal pabrik baterai yang nanti mobil listrik, maka saham-saham yang berhubungan dengan itu yang nanti akan menjadi salah satu pelaku di pabrik itu, ke depan nanti pendapatannya naik, maka permintaan sahamnya naik, harganya jadi naik. Sebaliknya, kenapa banyak orang yang menawarkan atau menjual sahamnya? Nah, bisa jadi karena kinerja keuangannya jelek, lihat pendapatannya turun. Lihat dia tersangkut kasus hukum. Akhirnya apa? Ya udah dijual sahamnya, ditawarkan sahamnya. Karena banyak yang menjual sahamnya daripada yang membeli sahamnya, akhirnya harga sahamnya turun. Nah, gitu. Jadi hukum permintaan penawaran sama kayak barang-barang yang lainnya. Kenapa telur harganya naik? Ya karena permintaan penawaran. Itu natural hukum ekonomi seperti itu. Itu ya. Saudara atau saudari ini Zaidan Salim, saudara ini kelihatan, saudara Zaidan Salim. Semoga bisa menjawab. Jadi faktor utamanya ya karena permintaan dan penawaran. Tinggal kita breakdown aja. Kenapa orang ingin minta atau ingin beli saham? Penyebabnya apa? Apakah kinerjanya? Apakah prospeknya? Apakah news informasi? Misal sekarang sedang rame nanti bank syariah akan jadi merger jadi satu bank. Nah, nanti kan berhubungan sama itu. Harga sahamnya naik ya wajar karena kalau bank syariah jadi satu, maka kinerjanya akan lebih efisien. Misal kayak gitu aja. Oke. Semoga bisa menjawab ya, Zaidan, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kak Andea ya. Saya mau bertanya mengenai apakah platform yang ada saat ini, terutama yang online, sudah syariah atau belum? Gimana ya?
Sudah syariah, kalau belum, platform seperti apa yang bisa digunakan untuk membeli saham? Terima kasih. Ya, sekarang sudah ada platform atau online trading yang syariah. Jadi tadi kan saya sampaikan ada screening-screeningnya. Jadi teman-teman nggak perlu screening sendiri. Nggak perlu memilih saham yang syariah. Ini sahamnya syariah apa enggak ya? Nggak perlu milih sendiri. Cukup buka jadi investor di platform atau di online trading yang syariah. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, kalau sudah buka di situ enak, sahamnya sudah di screening. Nah, sehingga kalau kita buka atau masuk di platform yang syariah tersebut, kita nggak bisa membeli saham yang non syariah. Misal kita ingin membeli, kita buka di platform syariah, kemudian iseng nih, saya ingin nyoba deh, ngetes deh, saya ingin beli saham yang non syariah. Maka akan ada keterangan transaksi yang Anda lakukan tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat bla bla bla, surat Al-Baqarah ayat bla bla bla, hadis Nabi, fatwa DSN MUI. Alhamdulillah dapat tausiah gratis. Jadi tahu, oh ayat-ayat yang berhubungan sama riba ini ya. Nah, jadi enak, sudah nggak perlu screening. Nah, di mana platform syariahnya apa aja? Nah, ini coba saya share, ada nggak ya? Skip. Biar teman-teman tahu. Kelihatannya ada, kemarin udah saya ambil. Oke, ini ada platform syariah, online trading syariah, perusahaan sekuritas syariah yang sudah ini, coba saya izin share. Supaya tahu. Nah, ini nih. Ada 18 sekarang, alhamdulillah banyak. Ada Indo Premier Sekuritas, Mirai Aset, BNI, Trimega, kemudian Kresna, dan yang paling baru adalah BRI dan Reksa Sekuritas. Jadi kalau teman-teman sekalian buka untuk jadi investor sahamnya melalui 18 daftar anggota bursa SOTS, itu Syariah Online Trading System. Ini platformnya sudah sesuai syariah semuanya. Itu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan. Alhamdulillah tadi udah direkomendasikan beberapa saham syariahnya seperti itu. Moga-moga menjadi pilihan untuk nanti untuk Kak Andea ya. Seperti itu. Ini dari Rizky Malika Nurani. Ini bagaimana menurut Pak mengenai merger nih? Sekarang sedang ramai merger ya. Bank BUMN Syariah terkait dengan pergerakan jual beli saham ini. Nah, terima kasih Pak. Ya. Mungkin terjawab. Tadi sekilas sudah saya bahas sedikit, karena saya juga dibatasi sama kode etik, takutnya saya merekomendasikan. Tadi sudah dibahas sedikit bahwa bagus, ini membuat operasional dan efisien. Kenapa? Karena kalau banyak pesaingnya, itu kan saling bersaing, akhirnya biaya operasionalnya itu bisa satu, itu maka nanti biaya operasionalnya akan lebih kecil. Yang pertama, sama kayak sekarang ada juga informasi katanya ojek online itu digabung jadi satu. Kenapa? Supaya biaya operasionalnya lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua gini, harapannya ini nanti besar sehingga ketika besar kita punya perusahaan bank syariah yang asetnya bisa menjadi 10 besar perusahaan bank syariah terbesar sedunia, di 10 besar, masuk 10 besar. Dan ya harapannya ke depannya semoga bisa menjadi lebih baik aja. Kayak gitu. Amin. Itu harapan kita semua ya, semoga segera membumi lah untuk ekonomi syariah ini gitu. Lebih untuk saham-saham kita. Ya untuk ini selanjutnya ini dari mungkin ada dua penanya terakhir nih, ada yang satu direct message ke saya, ada yang ini dari Teh Sri Wahyuni ya, Kak Sri Wahyuni nih. Assalamualaikum, saya Sri Wahyuni ingin bertanya tentang istilah-istilah yang ada di saham itu apa aja Pak? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Lebih ke istilah-istilahnya mungkin. Ya, istilahnya banyak Mbak. Jadi mungkin banyak istilahnya. Jadi kalau seumpama nggak paham istilahnya nggak apa-apa. Nanti WA saya, nanti bisa saya bantu. Misal ada istilah, tadi sudah tahu istilah ini short selling, kayak gitu sudah tahu. Kemudian ada yang istilahnya TP, take profit, mengambil keuntungan. Ada yang istilahnya cut loss. Cut loss itu memotong kerugian supaya ruginya nggak banyak.
ada yang cuan atau keuntungan, ada yang golden cross, artinya titik di mana pemotongan yang itu titik itu bisa kita gunakan untuk waktunya beli saham. Jadi istilahnya banyak sekali, tergantung nanti Teh Sri Wahyuni ini istilahnya mana yang nggak paham, nanti bisa kita diskusikan. Jadi banyak, kalau disebutkan satu-satu, nanti jadi kamus pasar modal sendiri, lumayan bisa dijual belikan nanti, ya Mbak Rahmi ya. Ya, betul. Mungkin nanti bisa untuk Teh Sri Wahyuni bisa bertanya langsung ya seperti itu kepada Pak Asikin di luar event ini, karena mungkin banyak banget ya untuk banyak banget. Iya. Ya, betul. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga ya, sekaligus pertanyaan penutup. Ini langsung direct message nih ke saya. Ini dari Kak Mahardika Pratama. Apakah platform seperti Binomo, Olimtrade itu termasuk investasi trading saham? Mohon dijawab ya, untuk Binomo, Olimtrade itu termasuk platform trading saham juga kah? Terima kasih. Ya. Ini setahu saya ya, Binomo dan lain sebagainya yang tadi disebutkan, setahu saya tidak masuk di anggota bursa atau perusahaan sekuritas yang di bawah OJK atau di bawah bursa efek. Jadi bisa jadi produk-produk tersebut bukan jual beli saham, tapi jual beli indeks. Jadi yang dibeli bukan saham perusahaan, tapi bisa jadi indeks. Sehingga kalau yang dijual belikan adalah indeks, maka kita tidak menjadi pemilik perusahaannya. Karena yang dijual belikan hanya poin-poin aja. Takutnya kalau itu hilang, habis semua, ya udah kekayaan kita habis. Tapi kalau saham, kita beli saham perusahaannya, sistemnya rusak, ya kekayaan kita nggak hilang. Kenapa? Karena perusahaannya nyata ada dan kita menjadi pemiliknya. Kayak itu. Lah, setahu saya seperti itu sih, kayak Binomo dan lain sebagainya. Setahu saya itu adalah jual beli di bawah otoritasnya itu namanya Bapepti kalau nggak salah. Kementerian Perdagangan itu jual beli pasar berjangka. Biasanya yang dijual belikan adalah indeks, falas, komoditas. Mungkin mereka menyebutnya saham luar negeri, tapi yang dibeli bukan saham luar negerinya, tapi indeksnya seperti Nikkei, Hang Seng, Kospi, kemudian Dow Jones, dan lain sebagainya. Itu adalah nama indeks di negara luar negeri, tapi bukan sahamnya. Jadi tidak di bawah otoritas jasa keuangan maupun bursa efek, tapi di bawah Bapepti, Badan Perdagangan Berjangka atau Kementerian Perdagangan. Jadi itu lebih mengarah ke indeks, jual beli indeks. Kalau saya tidak salah seperti itu. Ya, seperti itu ya untuk Kang Mahardika Pratama. Semoga menjawab untuk pertanyaannya. Ya, mungkin ini sudah berada di ujung acara juga ya. Tidak terasa nih sudah hampir 2 jam kita berbincang-bincang dengan Pak Asikin. Semoga untuk ilmu-ilmu saham syariahnya nanti bisa diaplikasikan oleh kita semua gitu ya. Ini tadi udah ada beberapa list nih rekomendasi dan ada beberapa link yang kita bisa pergunakan untuk melihat saham syariah ini gitu. Nah, mungkin sebelum ditutup ke penghujung acara, ada closing statement kah dari Pak Asikin enggak? Ya, kalau closing statement sedikit saja. Jadi karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang penduduk muslimnya terbesar. Sudah seharusnya keuangan syariah di Indonesia ini bisa besar. Kenapa keuangan syariah di Indonesia saat ini belum besar? Ya karena penduduk muslim itu masih belum memaksimalkan keuangan syariah di Indonesia. Maka itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk bisa membesarkan itu, karena kalau kita konsisten membesarkan keuangan syariah, itu akan balik lagi ke kita sendiri. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri untuk segera membesarkan sektor keuangan syariah itu. Saya kira itu. Iya, Masya Allah sekali ya. Terima kasih untuk Pak Asikin. Ini mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, bisa dibantu untuk open cam semuanya. Kita lakukan foto bersama dulu. Dan mungkin Kakak Admin mohon di-share tadi untuk link surveinya, Kak.
Ya, mungkin dibantu untuk on cam dulu untuk semuanya. Kita foto dulu ya, dinyalakan dulu. Silakan Kakak admin. Ya. Sudah Kakak admin? Ya. Kakak admin apakah sudah diambil? Halo Kakak admin. Kakak admin, apakah sudah diambil? Ya, sebentar, satu kali lagi. Oh, satu kali lagi. Oke, baik. Ya, dihitung aja, Kak. Oke. Sudah selesai, Kak? Yap, udah selesai. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak untuk Pak Asikin, Jazakallahu khairan katsiran. Mungkin bisa ini ya, Pak Asikin, kalau misalkan mau live grup duluan, kita akan share dulu untuk teman-teman, mungkin jangan dulu keluar ya, ada beberapa survei yang perlu diisi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu dulu isi kuesionernya. Oke, terima kasih. Termohon buat teman-teman sekalian, sehat selalu, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya dengan kondisi yang lebih baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin live dulu ya. Terima kasih Pak Asikin. Sama. Terima kasih Pak Asikin. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, silakan teman-teman, mungkin ini ada waktu ya untuk sekitar 5 menit mungkin untuk mengisi dulu kuesioner. Silakan untuk kuesionernya sudah berada di kolom chat ya. Ini minta dibantu diisi dulu sebelum kita menyelesaikan acara ya, betul. Ini link kuesionernya. Terima kasih semuanya. Kita ini ya, kita sekitar 9:20 lah ya maksimal. Minta bantuan diisi terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk Mbak Yovita juga. Terima kasih semuanya. Iya, kebetulan sekarang Harbolnas ya, 12.12, teman-teman nggak di ini dulu ya, di rem dulu belanjanya. Alhamdulillah bisa ngikut untuk event Syariah dan Ruang Halal kali ini. Terima kasih Mbak Yovita. Insya Allah nanti kita share untuk dokumentasinya di grup. Dan mungkin teman-teman nanti bisa dibantu untuk update status di media sosialnya, terkhusus Instagramnya. Bisa bantu di tag @syarians.co dan @ruanghalal. Insya Allah nanti kita akan repost ya teman-teman. Boleh dipiralkan untuk acara hari ini. Ya, pantengin terus untuk media sosialnya syarians.co dan Ruang Halal. Insya Allah kami akan mengadakan beberapa sesi webinar ataupun kegiatan lainnya yang insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk pengetahuan edukasi teman-teman di bidang ekonomi syariah. Jadi pantengin terus nih. Juga terima kasih banyak nih buat media partners kita untuk acara hari ini. Untuk Syariah Saham, Kang Adi, Kang Amsi, terima kasih, Mang Amsi. Dan untuk Finansa juga, Teh Amelia, terima kasih sudah bergabung dengan acara kita dan bersedia menjadi media partner kita. Insya Allah kolaborasi lagi ya, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Amelia, Masya Allah, masih ada ya ternyata. Terima kasih. Mungkin kita maksimalkan dulu mungkin 2 menit terakhir dulu aja ya. 2 menit terakhir dulu. Sebelum kita close masing-masing, silakan diisi dulu untuk link kuesionernya. Ya, terima kasih. Oke. Kalau misalkan dari teman-teman di sini ada yang mempunyai apa ya, semacam keinginan, Kak, saya pengen webinar dong tentang ini misalkan.
bisa banget tuh di DM langsung ke Instagramnya @syarians.co gitu ya. Itu jadi masukan buat webinar-webinar kami untuk selanjutnya. Gitu. Jadi bisa langsung tuh teman-teman DM ke kita. Nanti insya Allah kita akan melakukan beberapa survei dan melakukan webinar berdasarkan hasil dari teman-teman yang inginkan gitu ya. Termasuk mungkin ada beberapa mungkin yang teman-teman ingin. Misalnya kita kemarin udah bahas nih tentang keuangan keluarga. Dan untuk sekarang kita bahas tentang saham. Dan mungkin yang selanjutnya teman-teman bisa request nih ke tim Syarians, bisa langsung di DM aja di @syarians.co. Insya Allah kita akan fasilitasi ya teman-teman. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih ini Kang Ihsan ya. Terima kasih. Ini terima kasih banyak untuk peserta juga. Ini nampaknya dari Pulau Sumatera, dari Sabang sampai Merauke, insya Allah ada nih. Masya Allah sekali ya. Luar biasa. Terima kasih nih yang udah pada gabung. Oke. Nanti insya Allah kita informasi untuk kegiatan kita hari ini, kita akan share untuk link YouTube-nya. Jadi teman-teman tetap stay di grup WA-nya kita. Kita di sana akan share untuk link YouTube hari ini. Plus ada insya Allah nanti ada notulensi yang akan kita share. Jadi teman-teman jangan dulu left grup dan insya Allah grup tersebut nanti akan diaktifasi lagi untuk event-event kita selanjutnya. Seperti itu. Jadi nanti link YouTube dan juga notulensi insya Allah akan di-share di grup tersebut. Ya ini karena waktu sudah menunjukkan 9.19 ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung untuk hari ini. Saya dari Syarians mohon undur diri. Terima kasih untuk Ruang Halal yang telah menjadi media partner kita kali ini, yang telah mensupport untuk pemateri di kali ini seperti itu, berkolaborasi untuk mewujudkan masyarakat ekonomi syariah. Dan untuk media partner kita, Ruang Halal dan Finansia, terima kasih banyak telah menjadi support media sosial kami. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi ya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Untuk Kak. mobil Kak.